Ini rapat koordinasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Nelayan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih. Saudara-saudara, sebagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua juga bisa berfungsi sebagai off-taker, ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan Bulog, ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai off-taker. Saya ambil contoh dari Kementerian Pertanian. Silakan Pak Mentan. Terima kasih Pak Menko yang saya hormati, para menteri, wakil menteri dan direksi. Ini koperasi sebenarnya kalau sektor pertanian ini adalah fungsi utamanya memotong supply chain, rantai pasok. Itu dari 8 menjadi 3. Jadi dari 8 rangkaian menjadi 3. 3 itu dari petani ke koperasi, koperasi ke masyarakat. Nah, kami pernah hitung 9 komoditas itu nilainya untuk middleman dia dapatkan keuntungan 313 triliun. Nah, katakanlah koperasi dapat 50 triliun saja. Artinya apa? Ada 263 triliun itu bisa dinikmati petani, harga komoditasnya bisa naik, kemudian konsumen yang daya belinya naik, konsumen yang biasanya beli 1 kilo bisa menjadi 1,5 kilo. Itu yang diinginkan Bapak Presiden. Kemudian uang yang 263 triliun itu berputar di desa, sehingga terjadilah ekonomi kerakyatan. Nah, kemudian potensi berikutnya adalah pupuk. Jadi pupuk nanti tidak lagi jauh petani kita karena ada di desa mengambil pupuk. Yang kedua, menjual seperti dikatakan tadi Pak Menko, menjual gabah itu langsung ke koperasi, karena biasanya gudang Bulog itu jaraknya 50 kilo dari sawah. Nah, kalau setiap desa ada koperasi, uangnya berputar di situ. Jadi rantai pasoknya pendek, kemudian daya beli masyarakat naik, kemudian kesejahteraan petani meningkat. Kemudian semua yang dari bantuan dari pemerintah, Bappenas, kami sebagai Kepala Bappenas nanti menugaskan kepada Agrinas Pangan. Ini yang menjalankan, dapat keuntungan dari situ. Pupuk dapat keuntungan dari situ. Kemudian menjadi off-taker dan distributor. Jadi ada dua fungsi. Off-taker sayur-sayuran yang selama ini biasa kita lihat tomat dibuang, sayur dibuang, cabai dibuang karena harganya murah. Tapi di timur, di Aceh murah, tapi di timur mahal. Nah, inilah fungsi Agrinas Pangan nanti, organize dari Sabang sampai Merauke. Makasih Pak Miko. Terima kasih Pak Mentan. Itu langsung ya dari kementerian yang terkait yang rapat hari ini. Satu lagi Pak Menteri Sosial. Terima kasih Pak Menko. Sesuai Impres nomor 9 tahun 2025, ada beberapa isu yang terkait Kementerian Sosial dengan KDMP. Yang pertama, mendorong seluruh penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat dapat menjadi anggota KDMP.
Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih. Bapak Presiden ingin agar layanan kesehatan itu sampai di level desa. Dan untuk itu, Kementerian Kesehatan sudah memudahkan regulasi-regulasi agar KDMP ini nanti bisa segera beroperasi di level desa. Yang kita juga buka permudah adalah bagaimana bisa berhubungan dengan apotek-apotek atau klinik-klinik yang ada di level kota kalau mereka mau mendistribusikan layanan dan produknya sampai ada di desa-desa. Memang yang penting di sini adalah bagaimana bisa berkoordinasi dengan Poskesdes di bawah Menteri Desa yang sudah ada di 85.000 desa, kemudian juga Puskesmas Pembantu yang ada sekitar 60 ribuan di desa-desa yang ada di Kementerian Dalam Negeri, agar koordinasi layanan kesehatan ini bisa diberikan secara komplementer. Karena memang layanan-layanan kesehatan yang diberikan oleh Poskesdes dan Puskesmas Pembantu itu di level desa itu sifatnya gratis dan pembiayaannya berasal dari BPJS dan juga anggaran pemerintah daerah. Nah, kedepannya kita melihat bahwa kesuksesan dari Koperasi Merah Putih untuk memberikan layanan kesehatan ini adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan dengan layanan yang dimiliki oleh Kementerian Desa di Poskesdes dan layanan yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri yang ada di Pustu yang sekarang ada di 85.000 desa dan kelurahan itu. Pak, berapa yang sudah akan jadi Agustus, Pak? Terima kasih Pak Menko. Kami bekerja sama dengan Agrinas. Insya Allah di tahun 2026 ini bulan Agustus nanti kami akan bisa menyelesaikan 35.334. Terima kasih. Masih ya sama seperti Pak Mentan, saya kira. Jadi selama ini produk perikanan yang dari nelayan itu di take over oleh tengkulak. Jadi diharapkan dengan hadirnya koperasi ini nanti koperasi sebagai off-taker dari seluruh produk perikanan dan sekaligus menyediakan seluruh kebutuhan produksi dari nelayan waktu dia melaut, yaitu adalah es, kemudian SPBN, kebutuhan logistik dan seterusnya, sehingga kualitas hasil tangkapannya juga menjadi yang lebih baik. Demikian, saya kira demikian. Terima kasih. Sekarang Pak Menteri Koperasi sudah. Ya, pokoknya ini adalah implementasi pasca rapat kabinet terbatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah contoh garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini rapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih. Mendes. Ya, saya kira karena lokusnya di desa, tentu kami sekali lagi tegaskan bersama 10 asosiasi desa terus akan mengawal program Bapak Presiden ini dengan rancangan yang sudah ada, dan kami meyakinkan bahwa keterlibatan pemerintah desa dalam ini BPD, kemudian kepala desa, perangkat desa akan tetap kami libatkan secara langsung, karena bagaimanapun Kopdes ini berhasil tidak berhasil, perlu dukungan penuh dari rakyat desa, termasuk pemerintah desanya. Saya kira itu Pak Menko. Pak Joa, cukup. Baik. Saya kira demikian saudara, kita ingin agar
kebijakan program utama Bapak Presiden yang sangat penting, sangat mendasar dan besar. Tentu tantangannya banyak, tidak mudah untuk diwujudkan karena membangun suatu 83.000 desa yang akan kita berdayakan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang selama ini 80 tahun kan tidak ada. Ini kita bangun tentu banyak tantangan dan hambatan. Tetapi hari ini kita sudah mulai merumuskan bersama-sama. Insya Allah di Oktober Koperasi Desa Merah Putih, nelayan Merah Putih ini sudah terasa nanti dampaknya di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Saya kira ada satu lagi yang akan kami selesaikan yaitu Perpres. Mudah-mudahan minggu ini selesai tata kelolanya agar semua bisa punya pegangan yang sama. Saya kira begitu. Ada yang tanya? 1, 2 boleh? Ya, silakan. Pak, saya Putu Pak Daryanto. Iya. Jadi mau tanya, salah satu concern dari masyarakat soal Kopdes ini kan bagaimana bila Kopdes itu nantinya akan menyebabkan beralihnya konsumen-konsumen yang sebelumnya ke UMKM malah jadi ke Kopdes. Nah, strategi dari pemerintah gimana sih Pak supaya tidak Ya, jadi tadi saya jelaskan, Kopdes ini bukan toko, bukan koperasi. Utamanya dia fungsinya infrastruktur pemerintah. Ya, misalnya bantuan pangan Pak Mentan itu kan ini 3 bulan 1 juta ton. 1 juta diberikan kepada 33 juta lebih. Nah, ya, dulu ditaruh di mana gitu. Sekarang harus di Kopdes. Karena menurut Den kadang-kadang bantuan itu datanya itu bisa 70% miss. Iya, jadi sekarang Kopdes tiap desa ada orang desa yang ngurus, kepala desa yang ngawasi, tidak hanya kepala desa tapi ada pengurus sama-sama. Jadi nanti akan dipastikan yang mana. Jadi tidak usah khawatir warung-warung segala macam retail tidak ada bisa saling melengkapi. Gitu. Ada lagi satu lagi? Ya silakan. Pak, mungkin selain concern dari ada perubahan masyarakat tadi, salah satu concern yang dari masyarakat itu terkait pengadaan kipas angin 1,8 triliun Pak untuk Kopdes. Mungkin bisa dijelaskan itu mekanismenya seperti apa Pak? Udah kali dijelaskan tidak ada 1,8 jadi begini ya. Ketawa nanti. Jadi itu yang dibangun itu kan 600 meter. Itu nilainya langsam karena ada yang mahal sekali, ada yang menurut PU itu kan 4 juta per meter. Itu kalau 4 juta kali 600 2,4 miliar ya. Tapi dengan TNI itu bisa ditekan itu 1,6. Ada yang di bawah 1,6 tapi ada juga yang di atas 1,6 tapi di rata-rata 1,6. Misalnya di Maluku, di Papua itu mahal sekali. Padahal dari PU itu bisa 4 juta 2,4 bisa ditekan, ya kan? Nah, kendaraan ada 1, 2, 3, 4 itu 1,1 kira-kira ya Pak Jua ya. Berarti dananya sudah berapa itu? Sudah 2,7. Jadi gampang sekali ngitungnya. 300 sisanya. Nah 300 itu ada untuk klinik macam-macam ya. Raknya itu nanti akan dianukan dengan sendiri. Nanti akan diverifikasi dan divalidasi. Diserahkan kepada desa oleh BPKP dan teman-teman. Insya Allah ini kita lakukan dengan transparan dan terbuka. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.